ada instruksi langsung dari Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit, bahwa ini harus diusut tuntas. Karena bagaimanapun juga tidak boleh ada premanisme ya, seperti zaman Orba saat itu membungkam suara-suara masyarakat sipil. Sudah ditetapkan 2 tersangka, harapannya Polri bisa mengusut kasus ini secara tuntas. Motifnya apa, dalangnya siapa. Jadi di bawah instruksi dari Pak Listio Sigit Prabowo bahwa Polri ini masih menampilkan taring yang luar biasa. Ya. Apresiasi untuk Pak Kapolri hari ini. Ya, kita tahu teman-teman, kemarin itu ada dinamika yang menurut saya sudah lama tidak muncul sebenarnya. Tapi justru hari ini muncul semacam aksi membubarkan ya, bahwa kemarin ada forum cinta tanah air, mereka berdiskusi di salah satu hotel yang ada di Jakarta Selatan. Tapi ya, persoalan ini sudah langsung ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan kita tahu ada instruksi langsung dari Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit, bahwa ini harus diusut tuntas. Karena bagaimanapun juga tidak boleh ada premanisme ya, seperti zaman Orba saat itu membungkam suara-suara masyarakat sipil dalam ya minimal dalam mengeluarkan pendapat begitu. Ini pertanyaan sudah masuk, langsung saja kita jawab satu persatu. Pertama, ada kejadian pembubaran paksa oleh sekelompok orang di Forum Cinta Tanah Air, Jakarta Selatan. Gimana tanggapannya, Pak? Nah, kemarin ya, kalau kita perhatikan, ini juga yang aksi-aksi seperti ini banyak dikomentari netizen. Ini karena semua pakai masker. Ya. Kalau memang berani, buka masker dong. Ya, tunjukkan siapa dirimu. Jangan seolah-olah bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak cinta pada bangsa ini, kan begitu. Jadi menurut saya kemarin sudah banyak mengkritisi ya para pengamat-pengamat politik. Kalau ada diskusi semacam itu dan kamu tidak setuju dengan diskusi seperti itu, lawan dengan pikiran ya. Jadi bukan dengan kekerasan membubarkan acara begitu. Ya ini balik lagi ya, kemarin banyak sekali mencoba untuk mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Dan kita sangat mengapresiasi Polri kemarin langsung diusut tuntas. Kalau tidak salah hari ini sudah kedapatan 2 tersangka. Sudah ditetapkan 2 tersangka. Harapannya Polri bisa mengusut kasus ini secara tuntas. Motifnya apa, dalangnya siapa. Jadi harus bereslah masalah-masalah begini di Republik ini. Karena kita tidak mau ya negara ini atas dasar hukum dibangun. Jadi bukan atas kelompok yang mana kuat dan lain sebagainya. Begitu ya. Kedua nih, memangnya menggelar kegiatan untuk forum seperti itu dilarang negara, Pak? Setahu saya sih enggak ya. Ya terkait soal pendanaan dan lain sebagainya, itu saya misalnya mau buat kegiatan cari pendanaan itu sah-sah saja. Tinggal outputnya apa. Kalau saya lihat sih forum ini kan soal cinta tanah air. Bicara soal kebangsaan, silaturahmi. Kalau outputnya memang benar, ya kenapa tidak? Ya kenapa tidak toh? Karena itu sebagai bagian untuk memberikan kritik pada pemerintah misalnya. Dan itu sah-sah saja. Jadi tidak ada yang dilarang oleh negara, apalagi memberi masukan yang terbaik untuk negara. Ya cuman kemarin ini ya kita tidak tahu, tapi ya sebagai masyarakat sipil kita menurut saya harus mendukung Polri di sini. Karena Polri lah yang punya kewenangan maupun menggunakan alat kekuasaan negara dengan teknologi yang mereka miliki untuk mengusut tuntas kasus ini. Ya kita berharap ya di bawah instruksi dari Pak Listio Sigit Prabowo bahwa Polri ini masih menampilkan taring yang luar biasa. Ya, sekalipun memang pemerintahan Pak Jokowi akan berakhir, ya kita tetap berharap bagaimanapun Polri ke depannya harus tetap bersama rakyat juga. Harus tetap menampilkan pelayanan yang baik pada masyarakat. Jadi kalau masalah begini tidak tuntas, wah ini yang bahaya. Jadi memang
apresiasi yang setinggi-tingginya harus kita berikan nih kepada Polri, oke? Yang ketiga nih, Kapolri sampai turun tangan, ya. Ini tandanya apa, Pak? Wah, ini tandanya bahwa Pak Listio Sigit Prabowo, Jenderal Polisi hari ini, itu peduli pada masyarakat hari ini. Kenapa dia turun tangan, ya? Berarti ada niat baik yang dia berikan di situ. Bisa aja banyak pejabat-pejabat kita mungkin ya tidak peduli pada kasus ini kan. Karena ini kan bisa digoreng sebagai isu transisi pemerintahan Pak Jokowi dengan Prabowo nanti tidak baik dan lain sebagainya. Tapi justru di sini Polri ingin menyatakan sikap bahwa kasus-kasus seperti ini tidak boleh di negara yang kita cinta ini. Bahwa negara kita memberikan ya wadah kepada masyarakatnya untuk berdiskusi, silakan. Jangan gunakan anarkis dalam kegiatan-kegiatan diskusi. Buatlah, keluarkan pikiran-pikiranmu, nggak masalah, ya. Memberikan kritik nggak masalah, tapi jangan ada anarkis seperti ini. Jadi memang ini saya pikir turunnya Pak Kapolri di sini itu sebagai bentuk ketegasan beliau, ya. Dia ingin membuktikan, memberikan legacy kepada masyarakat Indonesia bahwa Polri hari ini bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Saya pikir itu harus kita apresiasi. Yang terakhir ini, kabarnya Polda Metro Jaya berhasil meringkus para pelaku. Gimana tanggapannya, Pak? Nah, ini yang bagus. Jadi ya tidak lebih dari berapa waktu ya, itu Polda Metro Jaya langsung bisa menangkap, bahkan per hari ini kita tahu sudah ada yang tersangka ya. Berarti itu adalah tindak respon cepat ya dari kepolisian kita. Ya justru kita khawatir kalau negara ini ada kriminal begitu, ada pembubaran aksi paksa, tapi tidak bisa diusut tuntas, wah jangan-jangan polisinya yang bermain, kan begitu. Tapi kalau begini langsung dihantam, nah, itu membuktikan rasa aman kita sebagai masyarakat itu semakin ada. Nanti kita lihat apakah dengan mengusut tuntas kasus ini, bagaimana reaksi publik kepada Polri. Saya sih berkeyakinan tingkat kepuasan publik kepada Polri itu pasti jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi hari ini Polri sudah mencontohkan bagaimana pelayanan publik itu benar-benar bisa dirasakan publik. Dan itu direspon cepat. Dan kita berharap nih, siapapun nanti Kapolrinya di era Pak Prabowo, kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Listio Sigit Prabowo ini menjadi teladan untuk pemerintahan berikutnya. Kita harus bisa mencontoh hal-hal baik. Saya pikir itu kita dukung Polri, salam presisi.